Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Aliyu wahai Ali, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah engkau untuk orang-orang yang meninggal daripada engkau. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakala malaikatan, yaitu sungguh telah menugaskan oleh Allah akan para malaikat yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim, yang membawa oleh malaikat akan sedekah-sedekahnya orang-orang yang hidup kepada mereka yang mati. Fayafrahuna biha, maka gembiralah mereka dengan sedekah itu. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, dengan lebih sangat lagi apa-apa yang tadinya mereka itu gembira di dunia. Wa yaquluna, dan mereka mengucapkan doa, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana, duhai Allah, ampunilah olehmu bagi orang yang telah menerangi akan kuburan kami. Wa basyirhu bil jannah, berilah kabar gembira olehmu akan dia dengan surga. Kama basyarna biha, sebagaimana memberi kabar gembira dia akan kami dengan surga. Wallahu a'lamu bissawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini berbicara tentang pentingnya sedekah untuk orang yang telah mati, untuk orang yang telah wafat, untuk orang yang telah meninggal dunia. Lalu sedekahnya pakai apa? Dan bagaimana kalau kita membaca hadarat atau hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi dari apa yang telah diuraikan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa boleh saja dalam pandangan agama kita bersedekah untuk mayit, dan apa yang kita lakukan sampai kepada mayit bermanfaat untuk si mati, apapun bentuk sedekahnya. Bisa saja sedekahnya dengan harta, bisa saja sedekahnya dengan badan, semacam puasa, bisa saja sedekahnya dengan lidah, baca Al-Quran, zikir-zikir,
bisa aja sedekahnya dengan harta juga dan badan juga, semacam membadalkan haji dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang diatur oleh agama. Sama ada si mayit itu berwasiat ataukah tidak berwasiat. Dan ini banyak ditulis oleh ulama. Al-Imam Syaukani dalam Nailul Awtar dan masih banyak lagi menerangkan betapa manfaatnya sedekah si hidup kepada si mati. Pada malam hari ini kita berbicara sedekah si hidup untuk si mati. Satu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam panggil Imam Ali bin Abi Thalib, sahabatnya, sepupunya, sekaligus mantunya beliau. Kata Nabi, "Ya Ali, tasaddaq ala mautak." Ali, hendaknya engkau bersedekah atas nama keluarga yang sudah meninggal dari engkau. Siapa aja? Anak, istri, suami, orang tua, encang, encing, nyak, babe, apa aja daripada kaum muslimin. Kaum muslimin, catatannya meninggal membawa iman. Yang disebut mautaka bukan sekedar asal mayit, tapi mayit yang meninggal dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam. Kita disuruh sedekah. Besaran agama tidak mengatur, sebab Allah tidak bebani kita di luar daya mampu kita. Terserah saudara, saya sedekahnya pakai kuaci aja, kuaci, boleh aja begitu. Yang penting sedekah untuk keluarga kita yang sudah tidak ada. Yang nyuruh Rasulullah tasaddaq, bersedekahlah anda. Nabi yang nyuruh. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, ngamalin apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersedekah untuk orang yang meninggal? Kata Nabi, malaikat Allah itu banyak, tugasnya macam-macam. Ada di antara malaikat yang tugasnya ngebawa sholawat yang kita baca ke Madinah, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada khusus malaikat. Dan ada malaikat yang khusus bawain sedekah si hidup untuk si mati. Jadi udah ada dari dulu JNE. JNE. Ayah penanya? Iya, tahu JNE? Itu ya. Iya. Pokoknya tiki-tiki. Iya gitu. Udah ada. Ada malaikat yang khusus tugasnya menjadi kurir. Kurir ya. Kurir.
Sebab kata Nabi, fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang banyak. Yang di antara malaikat itu Allah kasih misi khusus. Jadi paskas, pasukan khas, pasukan khusus. Ngapain? Yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Yang dia tugasnya membawa ganjaran pahala sedekah daripada si hidup untuk si mati ke kuburnya, dianterin sama malaikat. Wahai fulan, anakmu malam ini bersedekah bagi nasi bungkus untuk orang-orang, ini ganjarannya. Dianterin sama malaikat. Lalu ketika dianterin, bagaimana sikap si mati di alam barzakh? Fayafrahuna biha, seneng, girang, luar biasa senangnya. Kenapa? Si mati hanya bisa menerima. Tugas dia di dunia udah habis. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Manusia bila mati udah nggak bisa ibadah. Salat nggak bisa, baca Quran nggak bisa, ngaji nggak bisa. Andai ada yang bisa ngaji, ente kabur ikut ngaji malam Senin, padahal seminggu lalu yang meninggal. Ngeri juga, yang ngajar aja bisa pulang itu. Begitu saudara. Jadi bisa nerima yang mati itu, gembira, girang. Asyadda makanu yafrahuna fid dunya, lebih senangnya dibanding mereka dikasih di dunia. Senangnya luar biasa. Senangnya itu Masya Allah, senangnya. Kenapa? Udah nggak bisa dia sedekah. Maka di dalam Al-Quran pada surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, balikin saya ke dunia, saya pengen sedekah. Tuh yang mati, undurin nyawa saya sejam lagi, jangan dicabut dulu, saya pengen sedekah. Itu belum mati. Dikubur sama. Andai orang dikubur ditawarin, ente mau hidup lagi enggak? Mau. Mau ngapain? Mau sedekah. Tapi Allah enggak turuti. Namanya laula al-imtinaiyah di dalam kitab tafsirnya. Enggak diturutin. Kenapa? Ini omongan doang. Bener ya Rob, kalau saya hidup saya mau sedekah, enggak dikasih sama Allah. Dibalikin lagi, hidup lagi, ketemu Jumat lagi, 2.000 lagi yang dia masukin, dan yang lecek-lecek. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Begitu. Jadi enggak dipenuhi juga sama Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Coba dong Tuhan, beri saya tempo sebentar aja. Mau ngapain? Fa'asoddaqo, saya mau sedekah. Makanya ketika mati dikasih sedekah, girang. Lebih girang dibanding dulu di dunia dibagi. Sebab apa? Jadi orang udah mati itu, dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus, mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawis. Orang dikubur percis kayak orang karam, hanyut terbawa air. Nabi yang bilang, coba saudara, hanyut. Kalau ada orang hanyut terbawa air, banjir, kira-kira apa yang dia lakukan? Hah?
minta tolong. Orang dikubur itu minta tolong gitu. Cuma Nabi memberikan logika biar muslim paham. Kayak orang karem, hanyut minta tolong. Dan kita paham ketika Nabi menyampaikan orang dikubur itu adalah kayak orang hanyut, minta tolong. Cara nolongnya nggak sama sama yang nggak hanyut. Beda cara nolongnya. Dia minta tolong, minta bantuan. Bentuk bantuannya nggak sama antara orang yang masih hidup sama yang mati, nggak sama. Antara orang karem sama orang yang di darat nggak sama. Ada orang ngap-ngapan di kali, tolong, bantuan. Lalu kemudian kita kasih motor NMAX baru. Mau nggak? Nggak mau. Bukan itu bentuk bantuannya. Kasih emas 100 gram dari toko internasional Melawai. Siapa itu yang dagangnya itu ya? Ada zaman kita itu. Orang Padang, iya. Orang Padang tuh tahu bapak kita. Datuk Ervin. Begitu. Enggak mau. Jadi orang yang karem tuh maunya dikasih apa bantuannya? Pelampung, ban, tambang, galak. Tuh maunya. Nah, begitu juga orang udah mati. Beda cara kita nolongnya, beda sama yang hidup. Beda. Dia girang setengah mati. Kenapa girang? Udah kagak bisa ibadah, dikasih girang. Begitu. Percis kayak orang pensiun, udah nggak kerja, ada yang bagi. Girang nggak? Girang. Tapi nanti tanggal 14 milik gue ya. Begitu. Iya baik deh. Gitu. Pakai iya baik deh. Itu begitu. Nggak apa-apa. Girang. Asadda makanu yafrahuna fid dunya, kata Nabi, girangnya lebih dibanding dibagi di dunia. Bahkan bukan girang doang, yang dikubur tuh yang disedekain oleh kita. Dia doain kita, anak-anaknya yang sedekah. Apa dia doa? Allah maghfir liman nawwara qabrona. Tuhan, tolong dong ampuni bagi orang yang sedekah nih, anak, cucu, mantu, cicit. Habis cicit apa ya? Cocot. Ya pokoknya apanya lah bawahnya lah tuh. Pokoknya terangi, ampuni dosa orang yang sudah menerangi kubur kami. Tuhan balas mereka dengan surgamu. Itu begitu, saudara. Ini Nabi yang bilang. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah tuh nyuruh sedekah. Saudara, namanya tahlilan, apalagi ya, nuju harian, niga harian lah, apalagi namanya 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul. Itu nama, intinya sedekah. Terserah. Intinya pakai nutup aurat, itu inti. Enggak mesti saudara pakai gamis. Nabi pakai gamis, saudara pakai baju koko Almia, itu aja masih ngutang. Enggak apa-apa. Emang Nabi pakai koko? Enggak. Prinsipnya sama, menutup aurat. Saudara pakai apa? Pakai. Yang penting menutup aurat. Begitu. Yang penting sedekah. Mau judulnya nuju hari, judulnya 40, itu judul. Tapi intinya sedekah. Baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Cuman ada yang aneh. Ada anak bakti sama orang tua, kita marah-marah. Apaan itu anak bakti sama orang tua? Marah. Cuman nggak ngomong begitu. Bid'ah, begitu ngomongnya. Bid'ah ngomongnya. Padahal
Bukan bid'ahnya yang dia omelin. Anak bakti sama orang tua nggak kasih. Dia kata bid'ah. Bid'ah nyusahin. Kalau bener nyusahin lu bantu. Udah bantu kagak. Ada anak pengen sedekah untuk orang tuanya, kita marah-marah. Kita pahami dalam agama ada dua. Ada usul, ada usil. Usul, usil. Kalau usul nyusahin, lu bantuin, usul. Udah ente bikin 7 hari. Adapun masalah beras sembako tanggung jawab saya, ada berapa orang, usul. Itu mah bantu kagak, nyelak mulu. Apa bahasa kreonya? Usil. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana nih? Begitu. Ini nggak rapi nih. Begitu. Anda nyampe. Kita jangan marah sama yang kayak begitu. Dikata nggak nyampe kita marah. Gue golok nih. Aduh, jangan. Terima kasih bang, abang bilang gak nyampe. Masalahnya Tuhan saya bukan abang, Allah. Kalau abang aja ya saya juga yakin gak bisa. Allah mah murah. Begitu. Orang Nabi yang bilang saya lebih percaya Nabi dibanding abang. Begitu. Nggak apa-apa, nggak usah kita marah. Begitu, nggak nyampe ya nggak usah marah. Kita harus sabar. Seorang sunni itu sabar. Sampai teman kita bapaknya wafat. Teman kita tuh bapaknya meninggal dunia. Kita dengar nih teman kita yang bilang kagak nyampe nih. Ada pengumuman di masjid. Masjid apa nih kita nih? Darul Ma'wah. Berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal fulan bin fulan, alamat RT sekian, RW sekian dan seterusnya. Begitu. Aduh, bapaknya teman kita yang bilang agak nyampe itu meninggal. Buru kita harus takziah. Mumpung jasadnya masih ada di depan. Kita doa angkat tangan. Jangan pakai bahasa Arab, pegel ngapalnya. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, mayit ini mohon ya Rabb, siksa di kuburnya seberat-beratnya. Begitu doanya. Doanya. Kira-kira teman kita marah nggak? Bang, jangan marah, enggak nyampe. Kan enggak nyampe kata dia. Gitu. Enggak Kalau enggak nyampe enggak perlu marah. Wong kan enggak nyampe. Enggak perlu marah. Enggak nyampe. HP mati baterainya. Ada yang pinjam buat nelpon. Kita marah enggak? Kagak ada yang kurang pulsanya. Begitu, enggak nyampe, enggak perlu marah. Tapi kalau mau jujur, kira-kira marah enggak dia? Nyampe. Begitu aja dah. Jangan susah-susah. Begitu, nyampe. Ente salah duduk. Jangan-jangan ente duduknya bukan majelis tapi majelas. Majelas ora jelas. Begitu. Gitu. Kalau di majelis nyampe orang Nabi yang ngomong. Pesen nama Sayyidina Ali lagi. Nyampe. Girang. Bukan nyampe doang, doain. Ya Rabb, ampuni tuh. Coba. Dimintakan ampun oleh orang tua kita. Apa enggak tambah berkah tuh anak yang kayak begitu? Lihat tuh orang Betawi. Ya Allah, anak banyak, dia enggak bingung karena demen kirim doa dan sedekah buat orang tuanya. Enggak bingung dan enggak jadi miskin juga, enggak ada orang jatuh miskin gara-gara dia sedekah untuk orang tua yang meninggal. Pernah dengar enggak? Kagak. Nabi yang bilang, Tuhan beri kabar gembira dengan surga. Itu doa. Singkatnya saudara, hadis ini memberi gambaran dibenarkan kita sedekah untuk keluarga yang meninggal.
Bukan dibenarkan doang, nyampe lah nyampe, orang malaikat yang bawa. Segini aja. Nanti kita udah malam. Ada yang ditanya mungkin atau nggak perlu ada bertanya jawab?